Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, Ojo lalu samurai saudaraku, gas wae wis. Bab 1801. Ketika berita kematian Xie Qianjun keluar, Suzhou dan Guangzhou langsung mendidih. Meskipun Tiger telah menyebarkan berita tersebut, banyak orang mengetahui bahwa Zhao Tianyuan, Qian Yongan dan Gu Zunlah yang membunuh Xie Qianjun. Namun, Xie Qianshan, kepala keluarga Xie di ibu kota, segera secara terbuka memerintahkan Lin Mo untuk segera bergegas ke ibu kota, berlutut di depan keluarga Xie, dan memberikan jawaban yang memuaskan kepada keluarga Xie. Sikap keluarga Xie arogan dan nadanya menghina, seolah-olah Lin Mo hanyalah budak keluarga Xie yang bisa diperintah oleh mereka sesuka hati. Keluarga yang tersisa di Guangzhou dan Suzhou menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap sikap keluarga Xie. Chen Wuyuan bahkan lebih mendominasi, menunjukkan bahwa keluarga Xie membalas dendam demi keuntungan pribadi. Meskipun dia tahu siapa pembunuhnya, dia tidak membalas dendam kepada si pembunuh, malah dia menargetkan Lin Mo kemana-mana dengan tujuan yang sangat jelas. Namun, keluarga Xie sama sekali mengabaikan keluarga-keluarga di Suzhou dan Guangzhou ini. Xie Qianshan mengeluarkan perintah lagi, meminta anggota dari 10 keluarga besar di Guangzhou, Provinsi Jiangsu untuk segera menarik garis yang jelas dengan Lin Mo. Jika tidak, mereka akan menganggap keluarga ini sebagai rekan Lin Mo dan menangani mereka bersama. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, Suzhou dan Guangzhou sedang mendidih. Semua orang tahu bahwa keluarga Xie sangat berkuasa, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Xie bisa begitu kuat. Hal ini tidak mempertimbangkan keluarga Suzhou dan Guangzhou. Namun, meski semua orang marah, mereka tidak berani tidak menanggapi kata-kata Xie dengan serius. Kekuatan keluarga Xie melampaui kemampuan mereka. Oleh karena itu, keluarga-keluarga di Suzhou dan Guangzhou ini benar-benar tidak punya pilihan selain menemui Tuan Xuewu dan meminta Tuan Xuewu, Raja Wilayah Selatan, untuk maju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Semua hal ini terjadi hanya dalam satu hari. Pada hari ini, Lin Mo tinggal di kota Guangyang, mengamati perubahan di luar. Li Tizui juga bergegas ke kota Guangyang dari ibu kota provinsi dan duduk bersama Lin Mo di Taman Wangjiang. Mata-mata Li Tizui terus menyampaikan berita dari luar. Setelah membaca selembar kertas, Li Tizui tiba-tiba tertawa. "Oh, ada beberapa orang di keluarga Xie yang masih berteriak-teriak untuk membayar dengan darah." Akibatnya, Zhang Bailing memotong tangan. Semua anggota keluarga Xie, Disu, Buang, dan keluarga Xie akan segera tutup mulut. Orang-orang seperti keluarga Xie benar-benar menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Lin Mo juga tersenyum, tetapi matanya menjadi lebih sedih. Dengan kematian Xie Qianjun, Zhao Tianyuan sebenarnya membunuh 2 burung dengan 1 batu, menjebak dia dan Zhu Yexing pada saat yang bersamaan. Tapi masalahnya adalah Zhu Yexing mendapat dukungan dari Yum Knife King Zhang Bailing dan sama sekali tidak takut pada keluarga Xie. Di sisinya, tanpa Nan Batian, dia tidak memiliki pendukung. Bagaimana dia bisa melawan keluarga Xie? Tentu saja, dia bukannya tanpa harapan. Bagaimanapun, Suzhou dan Guangzhou termasuk dalam 6 provinsi selatan, ini milik perbatasan selatan, dan ada juga Xuewuye di perbatasan selatan. Yang terpenting sekarang adalah sikap Xuewuye. Jika Tuan Xuewu bersedia maju untuk membantunya, maka keluarga Xie tidak perlu khawatir. Jika Tuan Xuewu tidak mau melapor, masalah ini akan sangat merepotkan. Tuan Chen Wuyuan seharusnya berada di tempat Tuan Xuewu, kan? Apakah ada berita di tempat Tuan Xuewu? Tanya Lin Mo. Li Tizui menggelengkan kepalanya, belum ada gerakan. Tuan kelima Xue, sepertinya dia belum melihat Chen Wuyuan sama sekali. Lin Mo mengerutkan kening. Mungkinkah Tuan kelima Xue tidak ingin terlibat dalam hal ini? Saat dia sedang berpikir keras, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Lin Mo dan Li Tizui saling memandang, keduanya tampak sedikit terkejut. Ada banyak orang yang berjaga di luar. Kalau itu salah satu dari kita,
tidak perlu mengetuk pintu. Saat ini, seseorang mengetuk pintu. Siapa itu? Dengan ragu, Lin Mo masih meminta seseorang untuk membuka pintu. Pintu terbuka, dan seorang pria berjas hitam dan sarung tangan putih berdiri di depan pintu. Pria itu tampak tenang, memandang Lin Mo, dan membungkuk sedikit. "Tuan Lin, guru kelima mengundang Anda." Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Tuan kelima? Tuan Suewu." Dia memandang Li Tizui di sampingnya. Li Tizui mengangguk dan berbisik, "Ini adalah sopir pribadi Tuan Suewu. Dimanapun Tuan Suewu berada, dia akan ada di sana. Jika Tuan Suewu dapat membiarkan sopirnya datang mengundang Anda, itu berarti, dia punya tidak ada niat buruk terhadapmu." Lin Mo mengangguk, selama pihak lain benar-benar Suewu Ye, maka dia tidak perlu khawatir. Dengan identitas dan kekuatan Suewu Ye, jika Anda benar-benar ingin menghadapinya, Anda tidak perlu bersusah payah seperti itu. "Silakan maju," kata Lin Mo. Pria itu mengangguk, menatap Li Tizui lagi, lalu berbalik dan pergi bersama Lin Mo. Di halaman, anak buah Lin Mo semuanya ada di sini, tapi semua orang berdiri sekarang. Karena masih ada satu orang yang berdiri di tempat kejadian, dan itu adalah Huo Hua. Huo Hua berdiri di samping Tiger, sepertinya Huo Hua maju dan Tiger serta yang lainnya tidak melawan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tiger dan yang lainnya membiarkan orang asing masuk? Ketika Huo Hua melihat Lin Mo, dia hanya mengangguk ke arahnya tanpa berkata apa-apa. Sepertinya dia mencoba meyakinkan Lin Mo bahwa tidak akan ada bahaya. Lin Mo merasa sedikit tidak nyaman, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Sue. Masalah Xie Qianjun telah menimbulkan keributan besar. Sue Wuye tidak pernah membuat pernyataan apapun di depan umum, tetapi dia datang menemuinya saat ini. Apa maksudnya ini? Logikanya, jika Tuan Suewu benar-benar ingin mendukungnya, dia dapat mengungkapkannya secara terbuka. Akibatnya, Tuan Suewu tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam dia datang menemuinya, jelas tidak sesederhana datang untuk mendukungnya. Sambil berpikir, kendaraan melaju ke Water Estate di pinggiran selatan. Lingkungan manor ini sangat elegan, namun belum banyak orang yang mengetahuinya, sehingga biasanya tidak banyak orang yang datang ke sini. Dan malam ini, bahkan tidak ada mobil di luar manor. Sopir memarkir mobil di pintu manor, berbalik dan membantu Lin Mo membuka pintu, membungkuk sedikit, "Tuan kelima sedang menunggumu di dalam." Lin Mo mengangguk, "Terima kasih." Dia berjalan ke manor, dan ada juga seseorang di manor, tidak ada apa-apa. Setelah melewati koridor air, Lin Mo akhirnya melihat seseorang di paviliun air paling dalam. Ini adalah pria parubaya yang tampaknya berusia 40-an. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki tubuh proporsional, sekilas terlihat seperti tipe orang yang berolahraga sepanjang tahun. Dia duduk di tepi air, memancing dengan galah, menatap air, menunggu dengan tenang. Lin Mo tahu bahwa orang ini pasti Tuan Suewu. Namun, dia sedikit terkejut. Tuan Suewu telah terkenal selama lebih dari 30 tahun, dan dia setidaknya berusia 50 atau 60 tahun sekarang. Namun, pria ini sepertinya baru berusia 40-an. Ini jelas karena Anda telah berhasil mengembangkan kekuatan batin Anda dan dapat mempertahankan keadaan seperti itu. Lin Mo menarik napas dalam-dalam, berjalan keluar paviliun, dan terbatuk sedikit untuk memberi tanda bahwa dia ada di sini. Sue Wuye tidak menoleh, tapi hanya melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, "Duduk." Dan matanya masih menatap ke arah danau, seolah menunggu ikan mengambil umpan. Lin Mo duduk di sebelahnya melihat Tuan Suewu tidak berbicara, dia juga tidak berbicara. Setelah sekitar 10 menit, pelampung di permukaan air bergerak. Tuan Suewu tertawa keras dan mengangkat tongkatnya, dia melihat seekor ikan mas ekor merah berenang keluar dari air dan mendarat di tangan Tuan Sue. Sue Wuye melepas ikan mas tersebut, dan pada saat itu, seorang gadis berbaju hitam keluar di sampingnya,
mengambil ikan mas tersebut dengan kedua tangannya dan melangkah mundur. Lin Mo tertegun sejenak, dia sudah lama duduk di sini, tapi dia bahkan tidak menyadari ada orang lain di luar paviliun. Dia memandang gadis berbaju hitam itu, ketika dia pergi, kakinya sepertinya tidak pernah mendarat di tanah, dan dia bahkan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Situasi ini sangat mengejutkan Lin Mo. Jika gadis ini ingin membunuhnya, Lin Mo pasti sudah lama mati. Lin Mo tidak menyangka akan ada gadis sekuat itu di samping Tuan Suewu. Dan ini juga memberi Lin Mo pemahaman lebih lanjut tentang kekuatan Suewuye. 6 raja di dunia ini memang bukan manusia. Tuan Suewu bisa duduk di perbatasan selatan selama beberapa dekade, jadi dia secara alami luar biasa. Tuan Suewu meletakkan pancingnya dan menoleh ke arah Lin Mo. Dia memandang Lin Mo dari atas ke bawah, matanya penuh kekaguman, dan tertawa. Dia memang pahlawan muda, dengan penampilan luar biasa. Lin Mo membungkuk cepat, Tuan kelima terlalu memujimu. Beraninya aku memujimu, kamu di depan guru kelima. Pahlawan macam apa? Tuan Suewu tertawa dan melambaikan tangannya, oke. Mari kita berhenti mengucapkan pujian sopan ini. Ayo, minum bersamaku. Tuan Sue berjalan ke arah meja batu, ada botol wine di atasnya. Dia menuangkan 2 gelas anggur, menyerahkan satu kepada Lin Mo, dan meminum yang lainnya dalam satu tegukan. Lin Mo pun segera mengambil gelas wine dan meminumnya. Anggur yang enak, Lin Mo berkata dengan tulus. Tuan Suewu tertawa lagi, saya tidak punya hobi apapun dalam hidup saya hanya suka anggur. Jarang sekali Anda juga orang seperti ini. Tampaknya kali ini, perjalanan saya akhirnya bermanfaat. Petik 2. Setidaknya, aku bisa meminta seseorang untuk menemaniku. Aku akan minum 2 kali. Petik 2. Hati Lin Mo bergerak sedikit. Arti kata-kata Suewuye sudah menunjukkan bahwa dia pasti punya tujuan lain untuk datang kali ini. Namun, Lin Mo tidak bertanya secara langsung, melainkan pura-pura tidak tahu dan terus minum bersama Suewuye. Setelah menghabiskan setengah botol wine, gadis berbaju hitam itu berjalan lagi dengan tenang. Dia baru saja merebus ikan mas, menaruhnya di atas meja, lalu pergi dengan tenang. Suewuye menyerahkan sepasang sumpit kepada Lin Mo dan berkata sambil tersenyum, ayo, sama-sama. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sepasang sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dicicipi dengan hati-hati. Lin Mo juga mengambil beberapa gigitan, dan setelah menghabiskan sebotol anggur, Tuan Suewu menghela nafas lega, mengelus perutnya, dan berkata sambil tersenyum, hal serakah ini akhirnya berhenti. Petik 2. Oke, mari kita bicara tentang bisnis. Lin Mo segera duduk tegak. Tuan Suewu memandang Lin Mo dan berkata, saya sudah lama mendengar tentang apa yang dilakukan Xie Qianjun di kota Guangyang. Petik 2. Keluarga Xie ini, yang mengandalkan pernikahan mereka dengan keluarga Nalan, menjadi mendominasi dan sombong. Mereka berpikir mereka bisa mengendalikan semua orang. Semua orang di dunia menginjak kakinya. Kematiannya di kota Guangyang benar-benar hal yang membahagiakan. Ekspresi Lin Mo tetap tidak berubah dan dia berbisik, meskipun aku berkata begitu, orang ini tidak aku dibunuh. Keluarga Xie sebenarnya menyerahkan semua tanggung jawab kepadaku. Bukankah ini terlalu banyak penipuan? Tuan Suewu tersenyum, Xie Qianjun meninggal. Apakah menurutmu keluarga Xie ingin membalas dendam dia, atau apakah kamu ingin menggunakan kematiannya untuk mendapatkan lebih banyak manfaat? Hati Lin Mo tergerak, dia memandang Suewuye dan berbisik, Tuan kelima, apa maksudmu? Suewuye berkata perlahan, untuk seperti itu keluarga besar, kepentingan selalu lebih penting daripada apapun. Xie Qianjun sudah mati, dan orang mati tidak ada nilainya. Petik 2. Bagi keluarga Xie, apakah lebih penting menemukan pembunuh sebenarnya dan membalas dendam, atau menggunakan apakah kematian Xie Qianjun penting untuk mencari keuntungan yang lebih besar bagi keluarga Xie? Lin Mo mengerutkan kening, kata-kata Suewuye sudah tepat sasaran.
Xie Jiaming tahu bahwa Zhao Tianyuan dan Qian Yongan-gu adalah pembunuhnya, tetapi mereka masih ingin mengincar Lin Mo. Mengapa? Karena Lin Mo memiliki manfaat yang sangat besar. Zhao Tianyuan, Qian Yongan dan Gu Zun sudah sendirian. Jika Anda ingin membunuh mereka, Anda dapat membunuh mereka kapan saja. Namun, apa keuntungan keluarga Xie dengan membunuh mereka? Selain balas dendam, tidak ada manfaat lain. Tetapi jika masalah ini diajukan ke Lin Mo, itu akan berbeda. Belum lagi, manfaat Zhao Zhaopil saja sudah cukup membuat keluarga Xie iri. Lin Mo menarik napas dalam-dalam. Sue Wuye, Raja Alam Selatan, memang luar biasa. Dia segera melihat inti masalahnya. Terus terang, keluarga Xie ada di sini untuk mencari keuntungan. Setelah hening beberapa saat, Lin Mo berkata dengan suara rendah, inilah yang disebut orang biasa tidak bersalah, tapi dia bersalah karena memiliki batu giok. Sue Wuye tersenyum, ketika kepentingan yang Anda miliki melebihi kekuatan Anda, mudah untuk menghadapi masalah. Untuk situasi seperti itu, ini adalah dunia hutan, dan yang kuat selalu melihat apa yang orang lain miliki di tangan mereka. Selama ada cukup manfaat, banyak orang akan mengambil risiko. Lin Mo tidak bisa menahan senyum pahit. Tuan kelima, menurut pendapat Anda, apakah saya benar-benar dalam bahaya kali ini? Tuan Suewu tersenyum tipis, meletakkan cangkir di tangannya di atas meja, dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, sebelum saya datang ke sini sekarang, saya pergi temui Binger. Petik 2. Dia sepertinya tahu tentang Nan Batian. Selama periode ini, suasana hatinya sedang sangat buruk. Dia tidak tertarik dalam apapun. Hanya ketika saya menyebut Anda, sorot matanya ada sedikit cahaya. Petik 2. Lin Mo bingung dan tidak tahu apa maksud Tuan Suewu ketika dia tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Binger seperti adikku, dan aku sering mengunjunginya. Petik 2. Namun, siapapun pasti akan sedih ketika menghadapi hal seperti itu. Lin Mo menjawab dengan suara rendah. Tuan Suewu melihat ke kejauhan, Nan Batian dan saya telah berteman selama bertahun-tahun, dan Binger telah menjadi favorit saya sejak kecil. Petik 2. Saya sendiri tidak memiliki anak perempuan, dan saya menyukai gadis kecil ini Binger sangat banyak. Sebelumnya, saya sudah menyebutkannya kepada Nan Batian bahwa saya ingin mengadopsi Binger sebagai putri angkat saya. Petik 2. Dia tidak bahagia, dan saya merasa tidak nyaman mengawasinya. Lin Mo berhenti berbicara kali ini, dia benar-benar tidak mengerti Suewu apa sebenarnya yang ingin kamu katakan. Guru kelima Sue mengucapkan beberapa patah kata dan tiba-tiba menatap Lin Mo. Lin Mo, tahukah kamu mengapa saya tidak mengatakan apapun tentang keluarga Xie? Lin Mo membungkuk sedikit, saya ingin mendengar detailnya. Sue guru kelima berkata, sebelum Nan Batian pergi, dia menyuruhku untuk membiarkan aku menjagamu. Petik 2. Sebenarnya, aku menjagamu dalam banyak hal. Lin Mo mengangguk, ini benar. Misalnya, Huo Hua secara pribadi bergegas ke insiden Wan Chuntang terakhir kali. Dikatakan berurusan dengan Zhang Jiuduan, nyatanya Huo Hua memang banyak membantu Lin Mo. Jika Tuan Suewu tidak mengangguk di balik masalah ini, Huo Hua sendiri mungkin tidak akan membuat keputusannya sendiri. Tuan Suewu melanjutkan, saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah di wilayah selatan. Petik 2. Bagaimanapun, saya adalah Raja Wilayah Selatan. Saya masih memiliki suara tertentu di wilayah selatan. Petik 2. Tapi, di luar wilayah selatan, saya tidak bisa terlalu ikut campur dalam hal-hal seperti ini. Petik 2. Misalnya, kali ini tentang keluarga Xie, jika saya maju untuk mendukung Anda, apa yang dunia akan pikirkan tentang saya? Petik 2. Anda tidak ada hubungannya dengan saya, jadi saya akan maju untuk membantu Anda saat ini. Anda, orang-orang di dunia hanya akan berpikir bahwa saya tertarik pada kepentingan besar Anda dan ingin memonopoli kepentingan ini, jadi saya maju untuk melawan Xie keluarga. Petik 2. Ketika saatnya tiba,
Saya khawatir bukan hanya keluarga Xie yang harus saya hadapi. Rumah sangat sederhana. Hati Lin Mo tergerak, meskipun Tuan Suewu menjelaskan mengapa dia tidak datang maju. Namun, Lin Mo juga bisa mendengar ada sesuatu dalam kata-katanya. Kata-kata, bukan saudara atau teman, jelas menyiratkan sesuatu padanya. Namun, Lin Mo tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak berdaya dan menghela nafas. Tuan kelima, saya memahami kesulitan Anda. Petik 2. Saya akan menangani sendiri urusan keluarga Xie. Tuan kelima Sue tersenyum dan berkata, dia berkata dengan lembut, namun, masalah ini bukan tidak mungkin diubah. Lin Mo, jika saya dapat menemukan alasan, saya dapat menghentikan pembicaraan dunia luar. Petik 2. Masalah keluarga Xie tidak perlu dikhawatirkan. Apa? Hati Lin Mo tergerak, dia tahu bahwa Tuan Suewu sedang mencarinya kali ini. Dia berpura-pura tidak mengerti apapun dan bertanya, Tuan kelima, apa maksudmu? Suewu Ye terkekeh dan berkata, apa pendapatmu tentang gadis Binger ini? Wajah Lin Mo sedikit berubah, dan dia samar-samar menebak apa sebenarnya maksudnya Suewu Ye. Binger adalah orang yang sangat baik. Saya selalu memperlakukannya seperti saudara perempuan saya sendiri. Jawab Lin Mo. Suewu Ye sedikit mengernyit, menatap Lin Mo dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, Lin Mo, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Aku tahu. Binger sangat menyukaimu. Jika kamu bisa menikah denganku, maka dia pasti akan sangat bahagia. Petik 2. Lagi pula, Nan Batian dan aku memiliki hubungan dekat, dan Binger seperti putri kandungku. Petik 2. Jika kamu adalah suami Binger, maka aku akan melakukannya jika kamu muncul lagi, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Jantung Lin Mo berdetak kencang, tebakannya benar sekali, tujuan Suewu Ye memang ada di sini. Tuan Suewu meletakkan dasar untuk tujuan ini. Selama Lin Mo menikahi Nan Binger, Tuan Suewu akan membantunya menyelesaikan urusan keluarga Xie. Segala sesuatu mempunyai prasyarat. Namun, Lin Mo tidak mengerti mengapa Tuan Suewu mengajukan permintaan seperti itu. Mungkinkah dia sangat menyayangi Nan Binger dan ingin membuatnya bahagia? Lin Mo tidak tahu banyak tentang Tuan Sue kelima, tetapi sebelum Nan Batian pergi, dia menyuruhnya untuk waspada terhadap Tuan Sue kelima. Oleh karena itu, Lin Mo selalu mewaspadai Tuan Suewu. Jika Tuan Suewu mengajukan permintaan ini sekarang, mungkin ada jebakan yang menunggu Lin Mo di belakang layar. Seperti yang dikatakan Tuan Suewu sebelumnya, Lin Mo memiliki minat yang besar, dan banyak orang di dunia yang memperhatikannya dengan penuh semangat. Keluarga Xie sedang menonton, bukankah Tuan Suewu menonton? Tuan Suewu, mungkin dia juga merencanakan sesuatu. Namun, bagi Lin Mo, apa yang dipikirkan Guru Suewu tidak menjadi masalah. Karena awalnya tidak mungkin dia menikah dengan Nan Binger. Dia berdiri, membungkuk dan berkata, Tuan kelima, terima kasih atas kebaikan Anda. Petik 2. Tetapi, junior ini sudah memiliki seorang istri. Lagi pula, saya sangat mencintai istri saya. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi saya untuk menikahi siapapun yang lain. Binger sangat baik, tetapi saya selalu memperlakukannya sebagai saudara kandung saya. Petik 2. Saya yakin Binger pasti akan menemukan seseorang yang lebih baik dan lebih cocok untuknya daripada saya di masa depan. Suewu Ye melirik di Lin Mo, berkata dengan lembut, Lin Mo, meskipun saya mengagumi pilihan Anda, menurut saya, itu tidak bijaksana. Saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang ambisius. Dan ambisi adalah sebuah kebutuhan. Itu didukung oleh kekuatan. Kekuatan ini tidak hanya mencakup kekuatan Anda sendiri, tetapi juga kekuatan dari luar yang dapat membantu Anda. Petik 2. Anda tidak memiliki landasan sendiri, dan istri Anda saat ini tidak dapat memberi Anda bantuan apapun. Petik 2. Dalam keadaan seperti itu, pada dasarnya mustahil bagimu untuk mencapai ambisimu. Petik 2. Saya menasihati Anda,
mereka yang mencapai hal-hal besar harus melakukan pengorbanan. Petik 2. Mereka yang benar-benar berdiri di posisi tinggi, apakah orang-orang di sekitarnya benar-benar orang yang mereka sukai? Bagaimana kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa mengorbankan sesuatu? Tidak pernah ada makan siang gratis di dunia ini. Lin Mo menarik napas dalam-dalam dan berbicara lagi. Dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih, guru kelima, atas pengajaranmu. Kamu benar, mereka yang mencapai hal-hal besar memang harus melakukan pengorbanan." Petik 2. Tetapi, apapun yang terjadi, aku tidak akan mengorbankan orang yang paling kucintai. Ini adalah kentunganku. Petik 2. Tuan kelima, terima kasih atas ucapanmu, keprihatinan. Karena junior ini bodoh dan tidak dapat menerima kebaikanmu, aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Lin Mo berdiri dan pergi tanpa berhenti sejenak. Lin Mo berjalan ke pintu masuk paviliun, dan bayangan hitam muncul diam-diam di depannya, menghalangi jalan keluarnya. Orang ini adalah wanita berbaju hitam sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa dia telah menjaga di dekat paviliun, tapi Lin Mo tidak memperhatikan sedikit pun nafasnya. Wanita berbaju hitam memandang Lin Mo dengan mata seram, seperti ular berbisa yang siap menyerang. Lin Mo ditatap, dan merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan di hatinya. Tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya, tanpa sadar ingin mewaspadai wanita ini. Dia juga sedikit panik. Jika wanita ini menyerangnya, dia pasti bukan tandingannya. Pada saat ini, suara Sue Wuye datang dari belakang. "Anak muda, kembalilah dan pikirkan baik-baik. Mungkin kamu akan berubah pikiran. Selama kamu berubah pikiran, kamu bisa memberitahuku kapan saja." Wanita berbaju hitam perlahan berkata, menjauh dan beri jalan. Lin Mo menoleh dan menemukan bahwa Sue Wuye sedang duduk di tepi danau lagi dan melemparkan kail ke dalam air. Lin Mo menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, guru kelima, atas kebaikan Anda. Namun, ini adalah inti dari junior ini. Tidak mungkin junior ini melakukan hal seperti itu." Setelah mengatakan itu, Lin Mo berbalik dan pergi. Tuan Suewu sedang duduk di tepi danau, ekspresinya setenang air, seolah dia tidak mendengar kata-kata Lin Mo. Tidak sampai langkah kaki Lin Mo menghilang, kilatan cahaya melintas di mata Tuan Sue, tetapi cahaya ini hanya hilang dalam sekejap, dan bahkan wanita berpakaian hitam yang berdiri di sampingnya tidak menyadarinya sama sekali. Wanita berbaju hitam itu bermata dingin dan berbisik, "Tuan kelima, mengapa kamu membiarkannya pergi?" Petik 2. Kamu datang untuk berbicara dengannya secara langsung untuk menyelamatkannya dari api dan air, tetapi dia tidak tahu apa yang baik dan apa yang harus dilakukan, apa yang baik. Dia pantas mati. Tuan Suewu melambaikan tangannya, orang-orang muda tidak mengetahui ketinggian dunia. Ini normal. Hanya jika dia benar-benar menanggung kesulitan barulah dia mengetahui bahayanya ini dunia. Aku memberinya kesempatan. Mengenai apakah dia bisa menangkapnya atau tidak, itu terserah dia. Kamu hanya perlu ingat untuk mengawasi keluarga Xie. Ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan dan beberapa hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan, mengerti? Wanita berpakaian hitam itu segera mengangguk, ya. Dia tahu, Sue Wuye sedang berbicara tentang pil Cao Cao. Keluarga Xie bisa membunuh Lin Mo, tapi mereka tidak boleh membiarkan keluarga Xie membawa Zhai Zhao Wan pergi. Keluarga Xie menyukai manfaat besar ini, jadi mengapa Master Sue tidak menyukainya? Taman Wangjiang. Sopir Sue Wuye mengirim Lin Mo kembali. Huo Hua masih berdiri di halaman. Ketika dia melihat Lin Mo kembali, dia sedikit mengernyit. Jelas, hanya Lin Mo yang kembali dan dia tidak mendapatkan perintah dari Sue Wuye, yang berarti masalah tersebut belum terselesaikan. Huo Hua berjalan ke arah Lin Mo dan berbisik, "Apakah kamu yakin ingin bertarung dengan keluarga Xie?" Lin Mo tersenyum, "Saya khawatir saya tidak punya pilihan. Huo Hua, Tuan kelima baru saja memberi saya beberapa misi mengharuskan saya pergi ke wilayah barat untuk melakukan beberapa hal.
Saya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Saya khawatir saya tidak akan dapat membantu Anda dengan urusan keluarga Xie. Lin Mo tahu bahwa Tuan Sue kelima melakukan ini dengan sengaja, dan Huo Hua dipindahkan saat ini. Jelas sekali, Tuan Sue kelima memberitahu Lin Mo, dia bisa memilih untuk menikahi Nan Binger, atau dia harus menghadapi keluarga Xie sendirian. Tidak peduli apa, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mati semudah itu, kata Lin Mo sambil tersenyum. Huo Hua tersenyum pahit, menepuk bahu Lin Mo, dan berbisik, jika kamu bisa melarikan diri, jangan lakukan itu. Pegunungan hijau yang ditinggalkan tidak takut tidak memiliki kayu bakar. Hanya dengan menyelamatkan nyawa seseorang dapat memiliki kesempatan untuk balas dendam. Kuharap aku bisa minum bersamamu saat aku kembali. Lin Mo mengangguk penuh semangat. Huo Hua menghela nafas pelan, berbalik dan pergi. Lin Mo melihat punggung Huo Hua menjauh, merasa sedikit kecewa di hatinya. Dia tahu bahwa kali ini, dia benar-benar tidak punya siapapun yang bisa diandalkan. Di Villa Wang Jiangyuan, Li Tizui duduk di sebelah Lin Mo. Setelah mendengar apa yang terjadi setelah Lin Mo bertemu Tuan Sue, dia tidak bisa menahan cemberut. Lin Mo memandang Li Tizui dan berbisik, sebelum meninggalkan kota Guangyang, Tuhan menyuruhku untuk berhati-hati terhadap Tuan Sue Wu. Sejujurnya, aku tidak terlalu mempercayai pria ini. Lin Mo setelah mengalaminya banyak hal dengan Li Tizui, dia sangat percaya pada orang ini, jadi dia mengucapkan kata-kata ini padanya. Li Tizui mengangguk perlahan, saya belum banyak berhubungan dengan Tuan Sue Wu. Petik 2. Namun, mantan majikan saya berbicara tentang dia dan mengatakan bahwa orang ini jelas merupakan pahlawan generasi ini. Petik 2. Memiliki kekuatan dan strategi adalah hal yang paling penting, Terlebih lagi, dia sangat licik. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan, dan tidak ada yang tahu apa tujuannya. Petik 2. Jadi, tuanku pernah memberitahuku, jika memungkinkan, cobalah untuk tidak berbicara dengan Sue dalam kehidupan ini. Berurusan dengan Tuan kelima. Lin Mo melirik Li Tizui. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Li Tizui juga akan menilai Tuan kelima Sue dengan cara yang sama. Apa pekerjaan tuanmu? Apakah dia sangat mengenal Tuan Sue Wu? Lin Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Tizui tersenyum pahit, tuanku. Oh, dia hanyalah orang tua buta yang meramal. Petik 2. Ketika saya bertemu dengannya, dia hanyalah seorang pembohong yang berkeliling dan mencari nafkah dengan membaca kuburan orang dan meramal nasib. Petik 2. Saat dia mabuk, dia suka menyombongkan diri, mengatakan bahwa dia mengenal banyak orang besar saat itu. Saya tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Namun, belakangan ternyata dia banyak bicara tentang orang-orang ini. Itu benar. Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, jadi, tuanmu masih seorang guru duniawi. Li Tizui mengerutkan bibirnya, omong kosong, seorang guru duniawi. Saat aku mati, itu benar, masih aku. Aku mengambil beberapa tikar jerami yang compang camping, membungkus tubuhnya, dan menemukan lubang untuk menguburnya. Petik 2. Jika semua tuan di dunia seperti ini, maka aku lebih suka menjadi orang biasa. Lin Mo menghela nafas, dia tidak berpikir bahwa Tuan Li Tizui akan mati dengan sangat buruk. Sungguh menyedihkan memikirkan bahwa dia pernah menjadi sosok yang kuat, namun berakhir dengan akhir yang suram. Lin Mo berkata, jadi, tidak sesederhana apa yang dia katakan ketika Tuan Sue kelima memintaku untuk menikahi Nan Binger kali ini. Li Tizui mengangguk, tentu saja. Jangan katakan apa-apa lagi, hanya kamu dia membuat rencana yang baik untuk menikahi Nan Binger. Lin Moqi berkata, bagaimana Anda mengatakan ini? Li Tizui berkata, izinkan saya memberitahu Anda ini. Menurut Anda bagaimana Nan Batian bisa melakukan ini? Agar dia bisa dengan aman serahkan Nan Binger kepadamu, lalu lari ke ibu kota untuk mati.
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa musuh-musuhnya tidak akan membalas dendam pada Nanbinger? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melindungi Nanbinger? Lin Mo menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa kekuatannya masih belum cukup dan dia pasti tidak akan bisa melindungi Nanbinger. Jadi, apa maksudmu? Lin Mo bertanya. Li Tizui tersenyum, biarkan aku memberitahumu ini. Bahkan tanpamu, Nanbinger tidak akan berada dalam bahaya. Petik 2. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menimbulkan masalah bagi dia. Petik 2. Juga, ketika Zhao Tianyuan memasuki kota Guang yang terakhir kali, Sue Wuye memperingatkan Zhao Tianyuan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka memasuki rumah Nanbatian. Sebenarnya, ini benar-benar mubazir. Lin Mo terkejut, mengapa? Li Tizui, kamu lupa, sudah kubilang. Petik 2. Ibu Nanbinger adalah seorang wanita muda dari keluarga Nalan. Kakeknya masih Nalan, salah satu tetua di keluarga. Petik 2. Dan pamannya adalah Nalan. Nalan Jie, Raja Mobei. Petik 2. Bibinya adalah Nalan Mingsu, putri ibu kota. Siapapun yang berani menyentuhnya tidak akan pernah ditemukan di seluruh Tiongkok. Ini tempat yang aman. Lin Mo menarik napas dalam-dalam, dan dia juga mengingat hal-hal ini. Baik Lin Zhao maupun Li Tizui memberitahunya hal ini. Keluarga Nalan menganggap kawin lari Nanbatian dengan keluarga Nona Nalan sebagai aib bagi keluarga, dan mereka tidak pernah mengenali Nanbinger. Namun, bagaimanapun juga, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa Nanbinger memiliki darah keluarga Nalan yang mengalir di tubuhnya. Raja Mobei, Nalan Jie, pergi ke Mobei hanya untuk urusan Nanbinger. Dia tidak puas dengan perlakuan tidak adil keluarganya terhadap Nanbinger. Nalan Mingsu, putri ibu kota, datang ke kota Guangyang beberapa kali untuk menemui Nanbinger, dan dia juga mengungkapkan sikapnya. Siapapun yang berani menyentuh Nanbinger, selain yang lainnya, Nalan Jie, Raja Mobei, dan Nalan Mingsu, putri ibu kota, tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, meskipun Nanbatian pergi ke ibu kota untuk mati, Nanbinger masih aman. Terakhir kali Sue Wuye memperingatkan Zhao Tianyuan untuk tidak masuk ke rumah Nanbatian, itu hanya sebuah bantuan. Zhao Tianyuan dan yang lainnya sama sekali tidak berani memprovokasi Nanbinger. Namun, ketika Tuan Suewu mengatakan ini, sepertinya dia melindungi Nanbinger. Jika berita ini tersebar, setidaknya akan mendapat dukungan dari keluarga Nalan. Dapat dikatakan bahwa Anda dapat dengan mudah mendapatkan bantuan tanpa membayar harga apapun, jadi mengapa tidak? Wajah Lin Mo tampak sedikit dingin. Sekarang, dia tahu lebih banyak tentang Tuan Suewu. Orang ini sangat licik. Li Tizui berkata, dia memintamu untuk menikah dengan Nanbinger. Sepertinya dia sedang mencari alasan untuk berurusan dengan keluarga Xie. Sebenarnya, jika kamu benar-benar menikah dengan Nanbinger, apakah kamu membutuhkan dia untuk melapor? Jika kamu benar-benar menikah dengan Nanbinger, apakah kamu membutuhkan dia untuk melapor? Nanbinger, keluarga Xie tidak berani melakukan apapun padamu. Petik 2. Meskipun keluarga Xie menikah dengan Nalan keluarga, bukan berarti keluarga Xie bisa sejajar dengan keluarga Nalan. Paling-paling, mereka hanya bisa dianggap berlindung di keluarga Nalan. Itu saja. Petik 2. Dan bahkan di keluarga Xie keluarga, Nalan Jie dan Nalan Mingsu memiliki posisi yang sangat menentukan. Petik 2. Kedua orang ini sangat mencintai Nanbinger. Jika keluarga Xie menyentuh suami Nanbinger, oh, jangan belum lagi, Nalan Jie, sang Raja Mobei, berani kembali ke ibu kota dan menghancurkan seluruh keluarga Xie-nya. Lin Mo tertegun sejenak, apakah Nalan Jie begitu kuat? Li Tizui mengunyah giginya dan berkata, yang termuda dari 6 raja di dunia, apakah menurutmu itu lelucon? Nalan Jie jelas merupakan orang dengan temperamen terpanas dan paling agresif di antara 6 raja di dunia. Petik 2. Dan, yang paling penting adalah,
orang ini juga Don, jangan main-main dengannya. Belum lagi kekuatannya sendiri sangat menakutkan, dia juga salah satu pewaris keluarga Nalan. Petik 2. Bahkan orang-orang dari 10 keluarga besar di Tiongkok, atau orang-orang dari raja lain, akan menjadi kaget saat mereka bertemu Nalan Jie. Pergi saja. Jika kamu macam-macam dengan orang ini, pasti akan ada masalah yang tak ada habisnya. Lin Mo menggaruk kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa Raja Mo Bei begitu kuat. Bukankah dia meninggalkan keluarga Nalan dalam keadaan marah? Mengapa dia masih menjadi pewaris keluarga Nalan? Tanya Lin Mo. Li Tizui, dia pergi begitu saja dengan marah, tidak mengkhianati keluarga Nalan. Petik 2. Selain itu, dia adalah murid langsung Kaisar Wu, dan dia mendapat dukungan dari Kaisar Wu di belakangnya. Orang-orang dari keluarga Nalan tidak berani mengambil dia memenuhi syarat untuk menjadi pewaris. Lin Mo tiba-tiba menyadari, dan kemudian teringat sesuatu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, siapa Kaisar Wu ini? Dalam 2 hari terakhir, Lin Mo mendengar tentang Kaisar Wu beberapa kali. Meskipun saya tidak tahu siapa orang ini, tidak ada keraguan bahwa ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Xie Qianjun mendengarkan kelas selama 3 hari di bawah bimbingan Kaisar Wu, dan dia menjadi begitu sombong. Ini menunjukkan betapa kuatnya Kaisar Wu. Keluarga Nalan merupakan kepala dari 10 keluarga teratas di Tiongkok, namun mereka tetap harus memberikan wajah Kaisar Wu. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa Kaisar Wu tidaklah sederhana. Sosok seperti apa yang menantang surga agar keluarga Nalan menundukkan kepala di depannya? Li Tizui tidak menjawab kata-kata Lin Mo, tapi mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dengan sedikit kerinduan di matanya. Setelah sekian lama, dia melambaikan tangannya dan berkata, tentang Kaisar Wu, kamu tidak boleh bertanya lagi sekarang, itu tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Petik 2. Kamu hanya perlu mengingat bahwa dia diakui sebagai yang terbaik di dunia. Mata Lin Mo melebar. Meskipun Li Tizui tidak banyak bicara, kata-kata, nomor 1 di dunia, sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. 6 raja di dunia sudah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani merebut posisi pertama. Kaisar Wu ini diakui sebagai yang terbaik di dunia, setidaknya itu berarti 6 raja di dunia pun mengakuinya. Seberapa kuatkah seseorang untuk membuat 6 raja dunia menundukkan kepala? Lin Mo mengangguk, orang kuat seperti Kaisar Wu memang berada di luar jangkauannya sekarang, dan itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Lin Mo bertanya, lalu menurut Anda apa tujuan Tuan Xue Wu meminta saya menikah dengan Nan Binger? Li Tizui berkata, saya pikir, pertama-tama, untuk keuntungan besar Zai Zhao Wan, Tuan Xue Wu mustahil untuk tidak menganggapnya enteng. Jadi, akar permasalahan sebenarnya berasal dari Zai Zhao Wan. Keluarga Xie ingin mendapatkan Zai Zhao Wan, dan Tuan Xue Wu tidak mau menyerah begitu saja, manfaat yang sangat besar. Lin Mo berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi Tuan Xue Wu sepertinya tidak peduli dengan pil Zhao Zhao. Petik 2. Saat kami dan Wan Chuntang berkompetisi untuk pil Zhao Zhao sebelumnya, Tuan Xue Wu tidak ikut campur sama sekali. Jika dia benar-benar menginginkan keuntungan dari Zhao Zhao Wan, dan dia telah melakukan intervensi pada saat itu, dia mungkin bisa mengambil kesempatan untuk mengambil Zhao Zhao Wan. Li Tizui melambaikan tangannya, kamu salah jika berpikir begitu. Dia adalah Raja Wilayah Selatan. Bisakah dia, seperti Zhao Tianyuan dan yang lainnya, langsung merebut pil Zhao Zhao? Petik 2. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan menjadi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bahkan mungkin menarik ketamakan orang lain. Sebaliknya, dia mungkin tidak dapat mengambil keuntungan. Selain itu, meskipun dia tidak mengambil tindakan, pil Zhao Zhao berada dalam lingkup Nanjing. Petik 2. Selama karena pil Zhao Zhao berada dalam lingkup Nanjing, itu berada dalam kendalinya, mengapa dia harus memperjuangkannya? Lin Mo mengangguk, ini memang fakta.
Li Tizui melanjutkan, tapi kali ini situasinya berbeda. Petik 2. Insiden di Wancuntang terakhir kali membuat Zhao Zhaowan diketahui dunia, dan banyak orang sudah fokus padamu. Hanya saja, orang-orang ini yang ingin berjuang demi Zhao Zhaopil harus menemukan alasan yang tepat. Petik 2. Dan kali ini insiden Xie Qianjun keluarga Xie adalah kesempatan yang paling cocok dan tepat untuk keluarga Xie. Petik 2. Mereka mengambil kesempatan ini untuk berurusan denganmu. Aku sebenarnya datang ke sini untuk Zhao Zhaowan. Dan kali ini, kejadian itu benar-benar membuat Tuan Suewu merasakan krisisnya. Karena, begitu keluarga Xie benar-benar mengambil Zhao Zhaowan, maka keuntungan ini akan hilang. Perbatasan selatan berada di luar kendalinya. Kilatan cahaya melintas di mata Lin Mo. Dia menatap Li Tizui dan berkata dengan suara yang dalam, maksudmu Tuan Suewu pasti tidak akan hanya duduk diam dan mengabaikan masalah ini. Li Tizui berkata dengan suara yang dalam, Tuan Suewu pasti tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dia akan menangani masalah ini? Petik 2. Dia tidak akan membiarkan Zhao Zhaowan meninggalkan wilayah selatan, tapi itu tidak berarti dia akan berhenti keluarga Xie tidak berurusan denganmu. Jika dia duduk diam dan membiarkan keluarga Xie berurusan denganmu, dan kemudian menggunakan keadilan sebagai alasan untuk mengambil pil Zhao Zuo dari keluarga Xie, bukankah kamu akan menjadi korban? Lin Mo tertegun sejenak, ini benar. Pada saat ini, Lin Mo memikirkan pertanyaan lain, karena dia bisa melakukan ini, mengapa dia membiarkan saya menikahi Nan Binger? Mengapa dia tidak menunggu keluarga Xie membunuh saya, dan kemudian menikah dengannya? Dari keluarga Xie, di mana pil Zhao Zhao diambil dari tanganku? Li Tizui menggelengkan kepalanya, segala sesuatunya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Petik 2. Kekuatan keluarga Xie juga tidak sederhana. Ia juga merupakan salah satu kandidat 10 keluarga teratas di Tiongkok. Petik 2. Meskipun Tuan kelima Sue bisa mengalahkan keluarga Xie, tapi harus ada harga besar yang harus dibayar. Dia tidak mau membayar harga seperti itu kecuali benar-benar diperlukan. Petik 2. Tetapi jika kamu menikah dengan Nan Binger, situasinya akan berbeda. Petik 2. Jika kamu menikah dengan Nan Binger dan keluarga Xie tidak berani menyerangmu, maka Zhao Zhaowan dapat terus berada dalam lingkup wilayah selatan. Petik 2. Selanjutnya, jika kamu menikah dengan Nan Binger, tidak ada orang lain yang berani menyerang Zhao Zhaowan. Idenya, dengan cara ini, dia menjaga kepentingan Zhao Zhaowan dalam lingkup perbatasan selatan tanpa pertumpahan darah. Setelah mendengarkan analisis Li Tizui, alis Lin Mo benar-benar berkerut. Dia akhirnya tahu apa tujuan kunjungan Tuan Suewu ke kota Guangyang. Orang ini memang sangat licik dan sulit dilawan. Apa yang terjadi kali ini adalah Lin Mo mengabdi pada cinta dan tidak menyetujui permintaan Suewu Ye. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan tertipu. Lin Mo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, instruksi Tuhan memang benar. Petik 2. Anda benar-benar harus waspada terhadap Tuan Suewu. Li Tizui berkata, tentu saja Anda harus waspada terhadap orang ini. Petik 2. Namun, selama Anda berada dalam lingkup perbatasan selatan dan selama Anda tidak mengancam kepentingannya, tidak akan ada konflik di antara Anda untuk saat ini. Yang terpenting bagi Anda saat ini adalah bagaimana menyelesaikannya, insiden. Krisis keluarga Xie. Jika Anda menolak Tuan Sue kelima, Anda sama saja dengan menolak Suaka Nan Binger. Apa yang akan Anda lakukan setelah keluarga Xie datang untuk membunuh Anda? Lin Mo jatuh ke dalam pikir, pertanyaan ini benar-benar sakit kepala terbesar saat ini. Dia tidak mengetahui situasi keluarga besar ini sebelumnya, tetapi setelah melihat kekuatan keluarga Wan, dia tahu bahwa keluarga Xie jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Meski mendapat dukungan lebih dari selusin keluarga besar dari Provinsi Su dan Provinsi Guang, dibandingkan dengan keluarga Xie, kekuatan keluarga besar tersebut masih jauh dari cukup.
Setelah hening lama, Lin Mo berbisik, sekarang sepertinya kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Petik 2. Li Tua, pergilah ke Haicheng akhir-akhir ini dan bantu aku mengawasi Sier Bengxia dan yang lainnya. Petik 2. Li Taihe tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah kamu akan memberikan jalan bagiku untuk bertahan hidup? Petik 2. Aku menemukan bahwa kamu benar-benar hanya memikirkan orang lain. Sudah waktunya, dan kamu masih tidak berpikir tentang meninggalkan jalan untuk dirimu sendiri, tetapi kamu masih memikirkan orang lain. Lin Mo juga tersenyum. Dia bersandar di sofa dan berkata dengan lembut, lagi pula, jika kamu tinggal di sini, kamu tidak dapat membantu banyak. Jika kamu bunuh aku, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Kita perlu melakukan lebih banyak pengorbanan yang tidak perlu. Li Tizui berdiri dan pergi, berkata dengan lembut, aku akan pergi. Tapi itu akan terjadi setelah kamu mati. Lin Mo memandang Li punggung Tizui dan merasa sedikit terharu. Orang ini tampak riang, bahkan sangat vulgar. Namun nyatanya, dia lebih setia dibandingkan orang biasa. Terlebih lagi, dia dan Lin Mo sudah saling kenal sejak lama, dan dia selalu membantu Lin Mo. Lin Mo tidak pernah memberinya apapun. Orang seperti itu bersedia menemani Lin Mo sampai akhir krisis seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak mempercayai orang seperti itu? Li Tizui keluar dari villa, tetapi tidak pergi, malah pindah ke villa kecil lainnya di Taman Wangjiang. Pemilik villa ini adalah seorang pria kaya raya dari kota Guang yang bernama Wang Suelin, yang merupakan seorang pengusaha serius. Keluarga itu sedang makan malam di rumah, dan Li Tizui membuka pintu dan masuk. Melihat Li Tizui, Wang Suelin tertegun sejenak, lalu berdiri dan melambai kepada istri dan anak-anaknya di sampingnya, kamu naik ke atas dulu.